Pemirsa, kembali lagi bersama saya dalam program Papua Menyapa. Kita kembali bincang-bincang bersama bintang tamu kita, Randy. Baik, Randy, setelah Randy dari SMP, SMA, kuliah di Jakarta ya? Kuliah di Jakarta. Kuliah di Jakarta. Nah, setelah kuliah itu coba ceritakan dong kepada kita awal-awal karir Randy, perjuangan Randy di Jakarta, berjuang mulai mengawali karir seperti apa sih? Jadi ceritanya itu waktu saya kuliah di Trisakti, saya itu masuk angkatan 2007, terus 2008 itu pertama kali ada yang menawarkan saya untuk syuting. Itu saya ingat banget, dulu masih zaman-zamannya Cinta Fitri. Udah Cinta Fitri 1, 2, 3, 4, 5, saya masuk ke Cinta Fitri 5. Pas Cinta Fitri ke-5 disuruh syuting ke situ. Ceritanya sih seru sih, yang seru dimana ketika awal pertama karir saya nggak bisa apa-apa. Saya nggak bisa apa-apa, saya lihat skenario yang begitu tebal seperti ini, menceritakan cerita dialog saya apa, itu sangat hampir hopeless. 2008 saya masuk sinetron Cinta Fitri, terus 2009 sudah mulai syuting, tapi pertama kali syuting nggak berjalan dengan mulus. Waktu itu saya sempat dimarahin sama sutradara karena saya nggak bisa apa-apa. Saya paling banyak waktu itu take salah-salahnya itu sampai 15 kali. Wah, 15 kali ya. Jadi dulu waktu zaman Cinta Fitri itu semua orang banyak yang nonton. Dari kiri kanan tuh banyak banget yang nonton. Ketika kita masuk, kita baru pertama kali salah-salah mulu, diliatin sama orang kan. Diliatin sama orang jadi nervous. Itu awal kali saya syuting, terus habis itu naik transportasi. Nggak berjalan mulus aja, saya pertama naik bis. Naik bis? Ya, jadi waktu saya masih kuliah, saya masih ngekos, saya naik bis dari Grogol ke Bogor. Trisakti di Bogor, di Grogol ya? Trisakti di Grogol. Trisakti Grogol, hukum. Saya pas pada saat itu jadwal syuting jam 10. Jam 10. Jadwal syuting jam 10, saya baru mulai kuliah itu setengah 8, jam 9 udah selesai. Habis itu dari Trisakti Grogol jam 9 lewat 15. Mulai kuliah tahun berapa? 2007? 2007. 2007 ya. 2007 saya mulai syuting itu 2008 akhir. Mau ke 2009 itu masih kuliah itu ya? Masih kuliah. Masih kuliah, semester awal itu ya? Semester awal. 2008, wah ingat banget itu saya naik bis. Naik bis dari Grogol ke Bogor itu kan jauh banget ya. Iya. Bisa 2 jam. Sangat jauh itu. Iya. Itu naik transportasi umum terus tetap saya jalanin. Kadang-kadang naik angkot, kadang-kadang waktu itu belum ada zaman Gojek ya. Masih naik angkot, masih naik bis yang patas-patas gitu, masih panas banget. Udah niti karir, habis itu tahun 2011 saya mulai beli motor. 2011. Beli motor 2011. Dari hasil kerja? Ya. Hasil kerja ya. Dari stripping itu saya sempat stripping di SCTV, terus motornya tuh 15 jutaan saya beli. Dan inget banget itu awal karir dapat duit. Wah banyak nih duitnya. Jadi keasikan, udah jadi keasikan, akhirnya beli motor. Beli motor keasikan, habis beli motor dapat stripping lagi. Dapat stripping lagi, akhirnya beli mobil gitu. Dari situ. Tahun berapa beli mobilnya? Beli mobil itu 2013. 2013. Dari 2008 sampai 2013. Iya. Karena prestasi yang luar biasa itu. Dari 2008 kerja, 2011 sudah bisa beli mobil ini. Beli motor, 2011 beli motor, 2013 beli mobil ya? Iya. Luar biasa. Ya. Dari silakan. situ sebenarnya sih udah mau down. Karena ketika kita dapat pelajaran syuting, ya mohon maaf, artis itu nggak segampang yang orang-orang pikirkan, nggak segampang yang ya udah datang ke lokasi, disuruh foto, ngeladenin atau apa gitu-gitu, nggak segampang itu. Banyak tahap-tahap yang harus kita jalanin, dari kita baca skenario, dari kita punya penampilan, dari kita punya tata krama gitu-gitu. Nah habis itu mulai dari situ orang mulai kenal. 2013
saya masih di SCTV, habis dari 2013 saya pindah ke MNC TV. Pas MNC TV sampai 2015-16 saya ke MNC TV, masih zaman syutingnya di Puncak Bogor ya? Masih di Bogor, Ya. masih ngejalanin itu syuting FTV dari 12 hari turun ke 8 hari, turun ke 7 hari, dan sekarang 3 hari. Jadi sampai sekarang makin mempersingkat waktu. Dan di situ banyak kejadian-kejadian yang saya sempat down ketika orang semuanya nonton, terus saya salah untuk berdialog dan saya dimarah-marahin sama sutradaranya di depan orang semuanya. Itu malu jadinya kan. Saya malu, aduh ini saya mentang-mentang baru, saya dimarah-marahin, orang semua lihat, itu jadi nervous, keringetan. Sampai 15 kali saya salah berdialog. Dari situ itu banyak pengalaman yang membuat saya kayak, enggak, ini saya bisa, enggak semua orang bisa seperti saya, dan enggak semua orang bisa seperti ini. Kalau saya kerja keras pasti saya bisa sampai ke apa yang saya inginkan. Akhirnya dari situ mulai itu masih peran utama pembantu. Ya, 2013 peran utama pembantu. Habis itu saya tektokan tuh. Jadi saya punya pengalaman juga pada saat 2015. 2015 itu zaman saya masih stripping. Itu saya pernah satu hari ngerjain 3 sinetron. 3 sinetron itu FTV di Bandung. Saya baru selesai kerjain FTV di Bandung itu jam 6 pagi. Dari Bandung saya harus ke Cibubur. Saya harus ke Cibubur, callingan dari Cibubur itu jam 9 pagi. Bayangin perjalanan Bandung Cibubur itu kan sangat jauh, bisa 2-3 jam. Itu saya belum tidur. Saya belum tidur, makanya. Jadi profesionalisme itu sangat penting. Dituntut itu ya, perjuangannya luar biasa ya. Ya, itu perjuangan yang saya masih ingat sampai sekarang. Saya dari Bandung mau ke Cibubur itu belum tidur, dan saya emang nggak pakai supir ya. Saya emang nyetir sendiri, matanya masih ngantuk. Matanya masih ngantuk. Itu benar-benar ngantuk. Saya harus ke Cibubur, nggak sempat istirahat. Jam 8:30 saya udah nyampe Cibubur. Langsung syuting. Cuma sarapan, langsung syuting, dan itu matahari sangat, gimana sih, kita belum tidur, mata masih capek. Betul. Nah, selama perjuangan di Jakarta ini meniti karir dari bawah, apa sih yang sebenarnya memotivasi Randy untuk tetap berjuang, tetap bersikeras, tetap bersikukuh, tetap semangat gitu loh dalam meniti karir di Jakarta dalam awal-awal karir Randy ini? Gini ya, kalau masalah karir itu buat saya pribadi, saya merasa kepuasan sendiri ketika kita dikasih beban buat dikasih skenario untuk memerankan satu peran, dan ketika itu kita mendapat gift dari orang, kamu ini berhasil loh memerankan ini, kamu berhasil menjadi orang baik, kamu berhasil menyampaikan message apa yang dikasih dari skenario itu buat saya sebagai pribadi artis pemain sendiri merasa puas. Oh, berarti pesan yang saya sampaikan ini sangat sampai ke yang nonton. Gitu. Ada tidak orang yang sosok atau orang yang selalu memotivasi Randy pada saat meniti karir di awal-awal karirnya? Pasti ada, kedua orang tua terutama. Kedua orang tua. Kedua orang tua terutama bilang, ya udah silahkan, kalau emang kamu memilih kerjaan di situ, tekuni baik-baik, ya silahkan, itu pilihan kamu. Apa pesan orang tua yang sampai hari ini itu Randy masih pegang, yang memotivasi Randy? Pesan orang tua itu waktu itu saya ingat, jangan pernah lelah, dan kamu jangan pernah nyentuh narkoba, karena narkoba itu sangat berbahaya. Dari situ saya masih ingat sampai sekarang, dan alhamdulillah saya masih berkarir sampai hari ini ya. Itu sih pesan orang tua. Kalau dari pesan-pesan guru yang Randy masih ingat sekarang itu, nasihat-nasihat apa dari guru ya? Dulu kan pernah sekolah di SMP Negeri 5 nih, sekarang sudah berkarir di Jakarta. Nah, dari guru yang sampai hari ini Randy masih ingat itu apa? Yang memotivasi Randy selain orang tua, dari guru apa ya? Kalau dari guru,
pernah Ibu Vin itu ngomong juga. Guru Ini lagi-lagi Bu Vin Lugan ya? Ibu Vin. Oh, Ibu Vin, ya, ya. Ibu Vin pernah ngomong, kamu jadi orang harus disiplin, Disiplin. kamu jadi orang harus tepat waktu, Tepat waktu. pokoknya lakukan yang terbaik. Lakukan terbaik. Itu yang saya sampai sekarang selalu on time, saya selalu disiplin karena didikan dari SMP, SMA, dan saya masih cerna sampai sekarang. Selesai kuliah tahun berapa? Selesai kuliah itu 2014. 2014 ya. Berarti ambil jurusan apa, Randy? Hukum, Hukum. Berarti sekarang sarjana hukum nih ya? sarjana hukum. Nah, pemirsa, inilah sarjana hukum kita, seorang pakar hukum ya, tapi profesinya artis ya. Keasikan nyari duit. Baik, baik, baik. Selain itu apa sih? Apalagi perjuangan kan Randy sudah berkarir, sudah mulai naik ini. Nah, mulai apa yang dari karir itu apa yang menjadi lompatan sampai Randy bisa sukses sekarang nih? Apa yang menjadi tiba-tiba langsung jadi sekarang ini bagaimana? Coba ceritakan sedikit dong kepada kami. Mungkin karena saya berhasil kali ya, berhasil memerankan apa yang dikasih dari skenario, orang menjadi suka, orang menjadi tahu siapa saya, dan saya mungkin disiplin waktu juga gitu. Jadi semakin banyak orang yang percaya, jadi mungkin karir saya semakin naik gitu. Saya dengar-dengar ini juga pernah jadi model ya? Model ya? Dulu membantu teman. Oh, membantu teman. Iya, sempat Bantu membantu model. teman. Cuma busana teman terus saya bantu, udah dari situ. Kebanyakan syuting sih, Oh, lebih banyak syuting ya? kebanyakan syuting. Nah, ini sudah di berapa stasiun TV ini? Hampir semua hampir kan. semua sudah ya? Saya udah hampir semua. Nah, ngomong-ngomong kalau sinetron, sudah berapa sinetron yang dibintangi? Sinetron berapa ya? Dari 2008 Cinta Fitri, Melati untuk Marvel, Kesetiaan Cinta. Duh, kayaknya banyak deh. Soalnya sempat 2009 ke 13 itu satu hari saya bisa ngerjain 3 sinetron. Karena waktu itu masih stripping. Jadi misalnya kalau di Jayapura pagi saya berada di AB Pura. Iya. Nanti dari jam 1 sampai di jam 5 saya mungkin berada di Angkasa. Nanti dari jam 5 sampai jam 12 malam saya bisa berada di Arso. Jadi satu hari dulu masih bisa ngerjain 3 sinetron. Kalau sekarang udah nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena satu PH itu hanya bisa di stasiun TV dan punya durasi 1 sampai 2 jam aja. Oh, gitu ya. Tidak boleh kemana-mana. Oh, lebih kepada aturan tata tertib dari setiap PH ya? Iya, setiap PH. Berarti kurang lebih berapa sinetron itu? Udah banyak. Banyak ya? Nggak kehitung ya? Saya Nggak aja kehitung ya? satu Kira-kira berapa? 1 bulan ini 3 tahun terakhir saya 1 bulan bisa ngerjain 7 FTV. 7 FTV. 7 FTV dalam durasi 1 FTV itu 3 hari. Jadi saya cuma libur Sabtu. Dari Senin sampai Jumat saya udah syuting. Dari Minggu sampai Jumat, sorry. Dari Minggu sampai Jumat saya udah syuting. Biasa hari Sabtu itu saya pakai buat tidur, buat istirahat, recovery semuanya. Nanti hari Minggu mulai syuting lagi jam 6 pagi itu udah mulai syuting gitu. Selain sinetron, apalagi yang dibintangi oleh? Apakah ada film layar lebar atau mungkin yang lain? Mungkin sekarang lagi mau berencana nyari tantangan baru ya. Tantangan baru. Tantangan baru mungkin nge-host atau misalnya film mungkin bakal ke situ. Nantinya akan ke situ sih. Oke. Baik. Pemirsa, Randy ini adalah seorang sosok yang juga menjadi idola, bukan cuma menjadi idola dari seluruh pemirsa di Nusantara ini, tetapi juga menjadi sosok yang menjadi idola juga buat alumni SMP Negeri 5 Entrop. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Papua Menyapa, kita akan kembali serta yang satu ini.